Hai semuanya, sorry banget udah hampir setahun, lama banget aku udah gak bikin video. Nah, untuk mengawali video pertamaku di tahun 2021, aku mau ngebahas soal-soal tentang TPS untuk UTBK. Nah, sebenarnya aku nggak tahu sih apakah soal-soal ini udah update atau belum, soalnya aku ngambil dari internet dan sumbernya udah aku tulis di deskripsi box ya kalau kalian mau tahu. Nah, untuk kalian yang tahu di mana bisa mencari soal-soal TPS, tolong infoin aku karena aku udah nggak pernah update tentang UTBK. Jadi minta tolong bantuannya teman-teman, komen di bawah ya. Oke, langsung aja sekarang kita ke pembahasannya. Oke, sekarang kita bahas nomor 1. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19, maka nilai A ditambah B sama dengan, sekarang kita tulis lagi soalnya. Nah, di sini 2 pangkat 20 dapat ditulis menjadi 2 dikali 2 pangkat 19. Kemudian kita keluarkan 2 pangkat 19, jadinya 2 pangkat 19 dikali dalam kurung 2 min 1 sama dengan 2 pangkat 19 dikali 1. Jadi hasilnya 2 pangkat 19. Nah, 2 pangkat 19 ini adalah A pangkat B, sehingga nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 19. Jadi, A ditambah B sama dengan 2 ditambah 19 sama dengan 21. Jadi, jawabannya adalah D. Lanjut untuk soal nomor 2. Dari 4 huruf A, B, C, D, dan 5 angka 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Jika digit-digit password tidak boleh berulang, maka banyaknya password yang dapat dibentuk adalah. Nah, jadi kita akan membuat 4 digit password. Jadi ini umpamakan 4 digit password tersebut yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Pertama, kita misalkan untuk digit pertamanya huruf, digit kedua, ketiga, dan keempatnya angka. Nah, di sini kita cari ada berapa banyak password yang bisa kita bentuk, yaitu dengan cara mencari untuk digit pertamanya dahulu ada berapa kemungkinan. Nah, karena digit pertamanya huruf dan terdapat 4 huruf yang dapat dijadikan password, berarti ada 4 kemungkinan. Lalu untuk digit kedua adalah angka, dan angka yang dapat dijadikan password ada 5 angka, berarti untuk digit kedua ada 5 kemungkinan. Nah, untuk digit ketiga, ini adalah berupa angka, dan password ini digitnya tidak boleh berulang, maka angka yang bisa digunakan untuk digit ketiga sebanyak 4, karena satu angka sudah dipakai di digit kedua. Dan untuk digit keempat, karena ini angka, berarti ada 3 angka yang bisa digunakan. Nah, berarti hasilnya adalah 20 dikali 12 sama dengan 240. Nah, tapi hasil ini belum selesai. Soalnya 240 ini masih kemungkinan dengan 1 huruf dan 3 angka, tapi hurufnya itu berada di digit pertama. Sedangkan huruf ini bisa berada di digit pertama, kedua, ketiga, maupun keempat. Sehingga total password yang dapat kita buat dari 4 digit tersebut adalah 240 dikali 4. Dengan 240 ini adalah kemungkinan 1 huruf 3 angka, dan 4 ini adalah banyaknya posisi huruf. Jadi hasilnya sama dengan 960. Dan jawabannya adalah D. Next, kita bahas soal nomor 3. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya, ia memperoleh nilai 83, sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Tetapi jika nilai tes tersebut adalah 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76. Nah, di sini berarti ada 2 skenario. Yang pertama, Ani melakukan tes sebanyak N kali, dan dia melakukan 1 kali tes lagi dan mendapatkan nilai 83. Yang berarti nilai tes ke N plus 1 Ani adalah 83.
Lalu setelah dia tes sebanyak N plus 1 kali tes, dia mendapatkan rata-rata sebesar 80. Dari kedua informasi ini, kita bisa mendapatkan total nilai ANI setelah N plus 1 kali tes, yaitu total nilai adalah rata-rata dikali dengan banyaknya tes yang dilakukan, berarti 80 dikali N plus 1. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan total nilai ANI setelah mengikuti N kali tes, yaitu sebesar 80 dikali N plus 1 dikurangi nilai tes yang dilakukan ANI terakhir, yaitu 83. Lalu untuk skenario yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Didapatkan nilai tes ke N plus 1 ANI adalah 67, dengan rata-rata yang dihasilkan adalah 76, sehingga total nilai setelah N plus 1 tes ANI adalah 76 dikali N plus 1. Dari sini didapatkan total nilai ANI setelah N kali tes adalah 76 dikali N plus 1 dikurang 67. Nah, untuk mencari nilai N, kita bisa membuat persamaan dari skenario pertama dan skenario kedua ini, yaitu 80 dikali N plus 1 dikurang 83 sama dengan 76 dikali N plus 1 dikurang 67. Nah, kenapa kita menyamakan dua persamaan ini? Karena kedua persamaan ini adalah nilai total ANI yang didapatkan setelah melakukan N kali tes, di mana untuk skenario pertama dan kedua tidak berpengaruh dan nilainya tuh tetap, karena perbedaan dari kedua skenario ini hanya dipengaruhi dari nilai tes ANI yang ke N plus 1. Sekarang kita hitung 80 dikurang 76, 4 dikali N plus 1, 83 sama dengan 83 dikurangi 67. Sorry, ini dikurang. Nah, 4 dikali N plus 1 sama dengan 16. N plus 1 sama dengan 4, sehingga N-nya sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 4. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun ruang? 1 segitiga, 2 balok, 3 trapesium, 4 kerucut. Nah, soal ini gampang kan ya? Bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki ukuran 3 dimensi sehingga volumenya itu bisa diukur. Nah, di sebelah kanan ini udah ada bangun-bangun yang ada di soal. Gampang kan? Tinggal kita lihat aja, bangun yang memiliki volume adalah balok dan kerucut. Jadi jawabannya adalah C, 2 dan 4. Soal nomor 5. Diketahui suatu operasi tertentu P dalam kurung A bintang B bintang C bintang D tutup kurung sama dengan A dikurang D ditambah 2B ditambah C, maka nilai dari P dalam kurung 3 bintang min 2 bintang 1 bintang 4 tutup kurung sama dengan, nah ini langsung aja kita masukin ke persamaannya dari soalnya, berarti A itu sama dengan 3, B sama dengan min 2, C sama dengan 1, dan D sama dengan 4. Langsung aja kita masukin A min D plus 2B ditambah C. Sama dengan 3 dikurang 4 ditambah 2 kali min 2 ditambah 1. Sama dengan min 1 dikurang 4 ditambah 1 sama dengan min 4. Jawabannya C. Soal nomor 6.
Diketahui B1, B2, B3, dan seterusnya adalah suatu barisan. Jika B1 sama dengan min 2 dan B2 sama dengan 1, dengan Bn plus 2 sama dengan 3Bn plus 1 dikurang Bn, dengan n adalah bilangan asli, maka nilai dari B4 dikurang B2 sama dengan. Nah, karena B2-nya di sini sudah diketahui, kita tinggal mencari B4. Tapi untuk mencari B4, kita harus mencari yang pertama adalah B3. Dengan memasukkan rumus ini, berarti untuk B3, N-nya kita masukkan sama dengan 1. Karena Bn plus 2 sama dengan B3, berarti N-nya sama dengan 1. Lalu dimasukkan ke rumusnya, B3 sama dengan 3. Bn plus 1-nya berarti B1 ditambah 1 sama dengan 2, berarti B2. Dikurang Bn, N-nya 1 berarti B1. Tinggal kita masukkan saja 3 dikali B2, B2-nya di sini diketahui sama dengan 1. Lalu dikurang B1, B1-nya diketahui min 2. Nah, setelah itu tinggal dihitung, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi ini adalah nilai dari B3. Selanjutnya untuk mencari B4, kita lakukan hal yang sama. Untuk B4, N-nya berarti sama dengan 2. Lalu dimasukkan ke rumus, B4 sama dengan 3 B3 dikurang B2. Sama dengan 3 dikali B3-nya 5 dikurang B2, B2-nya 1. Berarti 15 dikurang 1 sama dengan 14. Jadi B4 dikurang B2 sama dengan 14 dikurang 5. 14 dikurang 1 sama dengan 13. Jawabannya E. Soal nomor terakhir. Diketahui matriks A sama dengan min 3, X plus 1, 4, min 4. Jika matriks A adalah matriks singular, maka nilai X adalah, nah di sini kata kuncinya adalah matriks singular. Nah, apa sih matriks singular itu? Nah, matriks singular itu ada dua ciri-ciri. Yang pertama, determinan dari matriks itu sama dengan 0. Dan yang kedua, matriks tersebut tidak memiliki inverse. Nah, untuk soal ini yang ditanya adalah nilai X. Untuk mencari nilai X, kita manfaatkan sifat yang pertama, yaitu determinan A sama dengan 0. Determinan A sendiri dapat dicari dengan min 3 dikali min 4 dikurang 4 dikali X plus 1 sama dengan 0. Min 3 dikali min 4, 12 dikurang 4X min 4 sama dengan 0. 12 dikurang 4, 8 sama dengan 4X. Jadi, X sama dengan 2. Jawabannya D. Oke, itu tadi pembahasan beberapa soal TPS dari aku. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kalian semua. UTBK-nya dilancarkan dan diloloskan ke jurusan impian kalian. Nah, mohon maaf banget kalau videonya masih banyak kekurangan, masih kualitasnya jelek, penjelasannya kurang bagus, tulisannya masih jelek. Semoga ini bisa menjadi koreksi untukku supaya bisa bikin video yang lebih baik. Untuk kalian yang tahu di mana sekali lagi untuk mencari soal-soal TPS, tolong kasih tahu di komen karena aku pengen banget bikin pembahasan ini udah dari lama karena emang dari dulu juga aku udah sering kayak ngajar buat SBMPTN untuk matematika, cuman untuk saat ini emang aku gak pernah update, jadi tolong bantunya teman-teman. Oke, terima kasih.